semua pegawai, semua peserta, baik pendidikan, begitu juga pelatihan, yang memasuki area BPSDM Kampus Pengayoman Pancasila, wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila. Upacara pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, hari Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Untuk pelatihan, Komando saya pelatihan. Pada Lanton, kembali sampai baca. Lanton, berjaga. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Siap! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegap! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera di lingkungan BPSDM Hukum Senin 13 Oktober 2025. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belot, kanan. Ada bendera merah putih. Hormat! Pada merah putih. Hormat. Gerak. Stop. Stop. Balik. Kanan. Langkah. Tegap. Maju. Dan. Belok. Kiri. Dan. Mengheningkan cipta
dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke depan. Balik ke tempat. Amanat oleh pembina upacara. Komandan, di satu tempat. Rep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, terutama yang di luar BPSDM dan mungkin yang di luar dari Kementerian Hukum. Saya dapat informasi dari Bukapus bahwa di peserta PKN terutama dan penyuluh ya dan TOF banyak dari di luar Kementerian Hukum. Untuk PKN sendiri ada teman-teman kita dari kepolisian dan BSSN kalau tidak salah ya. Selamat datang, mungkin ini pertama kali Bapak menginjakkan kaki di BPSDM. BPSDM pada awal tahun 2025 Bapak Menteri Hukum telah meresmikan yang semula adalah kampus Pengayoman menjadi kampus Pengayoman Pancasila. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di area BPSDM ini terdapat 5 zona sila Pancasila. Ini adalah bentuk dukungan atau implementasi daripada Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama. Di dalam 5 zona, ini menjadi program unggulan BPSDM. Semua pegawai, semua peserta, baik pendidikan, begitu juga pelatihan, yang memasuki area BPSDM Kampus Pengayoman Pancasila wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap bergaul, berkehidupan di selama Bapak Ibu berapa BPSDM. Ini menjadi program unggulan dan kami pantau, kami monitor. Setiap minggu kami mempublikasikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam program Seberapa Besar Pancasila Anda pada hari ini. Kami atur acak mulai dari taruna, pegawai, peserta. Nanti ada dari tim humas kami yang akan minta testimoni kepada Bapak Ibu seberapa besar Pancasila Bapak Ibu hari ini. Dan ini adalah bentuk implementasi komitmen BPSDM Hukum dalam mendukung program pemerintah. Selanjutnya, bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila di BPSDM Hukum saat ini laporan Bu Kepala BPSDM yang akan kami sampaikan kepada Menteri Hukum. Ini adalah menjadi target kinerja seluruh kabinet Bapak Presiden. Terakhir kami rapat dengan teman-teman BPIP bahwa seluruh 8 program unggulan Presiden itu adalah menjadi target kinerja seluruh menteri. Termasuk ideologi Pancasila ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional, hari ini kemarin sudah check-in dan hari ini mungkin sudah mulai melakukan pembimbingan dari coach. Sudah disiapkan ruangan oleh teman-teman penyelenggara. Bapak Ibu sekalian, esensinya pelatihan kepemimpinan nasional, baik itu tingkat 1 ataupun tingkat 2, adalah bagaimana membangun kolaborasi, mencari solusi untuk menyelesaikan di mana Bapak Ibu ditempatkan. Sebenarnya itu Bapak Ibu, membentuk tim efektif
menyusun suatu gagasan untuk menyelesaikan persoalan di mana Bapak Ibu ditempatkan dengan catatan harus persetujuan dan disepakati oleh mentor. Saya masih ingat dulu saya masih kabid penyelenggara di sini. Awal mula LAN memberikan kepercayaan kepada Kementerian Hukum dan HAM saat itu untuk diberikan izin prinsip dapat melakukan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan catatan Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan secara heterogen, ya, nggak boleh homogen, karena ada tematik saat itu. Kepala LAN almarhum Pak Adi memberikan izin prinsip itu dengan catatan yang tertuang di dalam MOU antara Kepala LAN dengan Menteri Hukum dan HAM saat itu. Yang kami ingat, Kepala LAN menyampaikan bahwa pola pelatihan kepemimpinan harus heterogen supaya terbangun kolaborasi, komunikasi, kerjasama lintas kementerian lembaga. Tidak bisa lagi kementerian lembaga bekerja sendiri-sendiri. Pasti Bapak Ibu, para PIMTI terutama, sangat merasakan betapa sulitnya koordinasi lintas kementerian. Nah, makanya melalui pola kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan nasional ini, harapannya bisa terbangun komunikasi yang baik. Selanjutnya, maksud tujuan PKN ini adalah, pasti Bapak Ibu disuruh membuat aksi perubahan atau proyek perubahan. Proyek perubahan itu diawali dengan memitigasi atau membuat daftar inventarisasi di mana tempat kita ditugaskan, persoalan apa yang sedang kita hadapi, aspek pelayanan publik terkendala di mana. Disitulah kita diminta untuk membuat satu ide gagasan dengan melibatkan tim efektif. Intinya menti tidak bekerja sendiri, ada mentor, ada tim efektif, dan begitu juga coachnya. Jadi Bapak Ibu, hasil proyek perubahan ini nanti digunakan secara bersama-sama. Untuk peserta PKN 2 terakhir, ingin saya sampaikan, saat ini pelatihan kepemimpinan tingkat 2, angkatan ke-20, ada sesuatu yang beda. Insya Allah pada saat penutupan nanti Bapak Ibu, tanggal 17 Oktober, yang insya Allah tidak ada halangan, Bapak Menteri Hukum dan HAM didisposisi kepada Ibu Kepala BPSDM, untuk dijadwalkan hadir menutup PKN tingkat 2 angkatan 20 ini, insya Allah. Nah, hal yang baru yang ingin kami sampaikan berawal dari diskusi kami dengan teman-teman di JNKI, Direktur Merak, Direktur Kerjasama dengan Pak Dirjen KI sendiri. Ini adalah kolaborasi BPSDM Hukum dengan Dirjen KI dalam rangka percepatan pencatatan hak cipta. Jadi seluruh proyek perubahan Bapak Ibu nanti, insya Allah kami sudah rapat dengan Direktur Cipta hari Jumat kalau tidak salah. Saya rapat dengan Pak Agung, dengan Bu Kapustek PIM. Setelah Bapak Ibu mengikuti seminar, lanjut rapat evaluasi, hari itu juga kami mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi Bapak Ibu pada saat selesai nanti mendapat sertifikat pelatihan, bagi yang masuk ke 5 besar dapat sertifikat dari LAN, dan ditambah dengan surat pencatatan hak cipta, insya Allah ditandatangani oleh Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia. Kenapa ini kami lakukan Bapak Ibu? Pertama, untuk meningkatkan kualitas semua karya yang ada di BPSDM, baik itu di pendidikan, begitu juga di pelatihan. Yang kedua, meningkatkan, paling tidak berkontribusi untuk meningkatkan PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. PNBP-nya sedikit Bapak Ibu, cuma 200.000 per orang. Tidak masalah bagi pimpinan tinggi. Selanjutnya, kenapa ini kami lakukan? Untuk menghindari terjadinya plagiarisme, pastinya. Dan yang paling utama adalah tentunya seluruh Bapak Ibu yang ikut pelatihan di BPSDM, baik itu PKN 2, pelatihan administrator, pelatihan pengawas, latsar, begitu juga adik-adik taruna-taruni, pasti bersama-sama berjuang untuk melahirkan suatu karya tulis yang berkualitas. Karena ini akan kami publish ke depan,
di dalam Learning Management System BPSDM Hukum, semua karya-karya yang tadi kami sampaikan akan kami publish. Dan masyarakat umum dapat mengakses untuk mendapat referensi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ini sesuatu yang baru, yang insya Allah mudah-mudahan tanggal 17 pada saat closing pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, ini Bapak Ibu bisa menerima. Walaupun mungkin di tanggal 17 hanya 5 dulu, karena jumlahnya cukup banyak, walaupun memang permohonan cipta itu hitungannya cuma 7 menit. Ini persoalannya tanda tangan soalnya, jadi mungkin mudah-mudahan kami upayakan 60-nya bisa langsung, kalau memungkinkan, kalau tidak sementara hanya yang 5 besar saja yang diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Hukum. Hal lain Bapak Ibu, peserta training of facilitator mungkin besok sudah ikut ujian juga, ujian terkait dengan rencana aksi selama kurang lebih 13 hari ya, 5 hari e-learning, 8 hari klasikal. Seluruh peserta TOT KUHP wajib membuat rencana aksi untuk membuat sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui terkait dengan KUHP baru sebelum tanggal 2 Januari tahun 2026. Untuk rekan-rekan peserta penyuluh hukum juga demikian, selamat mengikuti pelatihan di BPSDM, enjoy BPSDM, nikmati BPSDM. Bapak Ibu para PMT juga silahkan menyelesaikan semua proyek perubahannya dengan sarana yang ada di BPSDM. Untuk teman-teman BPSDM sendiri, kami mengingatkan seluruh jajaran BPSDM bahwa per tanggal 8 Oktober hari Jumat lalu sudah di-share penyerapan kementerian baru pada posisi 33,15%. Apalagi saat ini sudah dilakukan usulan pembukaan blokir untuk anggaran biaya tambahan atau ABT, ini pasti akan berpengaruh, pasti turun, karena otomatis DIPA kita nambah, persentase penyerapannya pasti turun. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu. Kami berhitung Oktober, November, Desember tidak perlu dihitung lagi, karena Desember momennya kita untuk merapi-rapikan dokumen untuk persiapan teman-teman auditor untuk melakukan audit kinerja di Kementerian Hukum tentunya, dan begitu juga termasuk di Kementerian HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terakhir untuk adik-adikku taruna-taruni yang kami banggakan, tetap semangat, macu diri untuk belajar. Di sini banyak senior-senior kalian mengikuti pendidikan, ya. Tolong jaga sikap, siapapun mereka tetap harus dihormati dan dihargai. Saya minta bantuan adik-adik taruna tetap menjaga lingkungan, jaga kebersihan, saling tolong menolong, saling menghormati, ya. Ini adalah bagian daripada pendidikan yang adik-adik sedang ikuti saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga semua sehat, sukses dan selamat dunia serta akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Satukanlah kami takkan kinerja, wujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, mewujudkan keadilan yang nyata. Tenangkan diri, raih prestasi, pelayanan terima, wujudkan segera mengabdi para hidup berdiri, obatkan semangat pemuda, kerja keras, kerja cerdas, kerja pasti semua yang kita tak pernah menyerah.
bacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti upacara pengibaran bendera. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kami mohon ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari perkara yang keji dan mungkar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Atau jangan.